Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita berjalan lancar sampai akhir. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ya, Pak. Mbak Sakila, Hadir, Pak. Mbak Zahra, Hadir, Pak. Mbak Lia, Hadir, Pak. Mbak Nira, Hadir. Mbak Ajeng, Hadir. Mbak Tarisa, Hadir, Pak. Mbak Wahda, Hadir. Mbak Lia, Mas Husni, Hadir. mana? Ada acara. Semoga yang ada acara dilancarkan acaranya. Amin. Sebelumnya tadi malam udah belajar apa belum? Belum. Ya, kali ini kita akan belajar tentang hari akhir. Ada yang tahu apa itu hari akhir? Kiamat, Pak. Ya, benar. Ada yang lain? Ya, betul, betul. Sebelumnya, Bapak harap setelah pembelajaran kali ini, kalian semua bisa meyakini adanya hari akhir dengan benar, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menjelaskan jenis dan tanda-tanda hari akhir, terus menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri. Yes. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari akhir di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah ayat 3-5 sebagai berikut. Ada yang mau membaca? Marilah. Tidak ada? Ayo Mbak Ajeng, baca Arabnya. Ayo. Gimana? Yang lain, Mbak Alisa, ayo. Arabnya. Baik. Artinya, Mbak Sakila, ayo baca. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti larang-larang yang berterbangan dan gunung-gunung seperti sepuluh yang dilakukan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 1. Ya, dalam ayat tersebut manusia itu dijelaskan seperti laron-laron yang berterbangan. Gimana sih laron-laron yang berterbangan itu? Ya sudah tahu kan ya? Seperti ya gitu, apa namanya? Tidak karu-karuan lah intinya. Terus gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung itu memuntahkan isinya seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ada yang tahu beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? 5. Ya, betul sekali. Beriman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Dan kita sebagai umat muslim wajib mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Ada yang tahu apa saja jenis atau macam-macam dari hari akhir dan tanda-tanda hari akhir? Tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Ya, kiamat atau hari akhir itu dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya. Kiamat sugro, ya ini kiamat kecil
yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Kiamat Sughra ini seperti kematian seseorang, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua yakni kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Artinya hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro juga disebut dengan Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Terus tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini dibagi menjadi dua. Ayo dibaca Mbak Nira. Tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda kiamat kecil itu munculnya berbagai fitnah, banyak kemunculan nabi palsu, banyak kebohongan dan kesaksian palsu, perbuatan juga banyak terjadi, anak yang durhaka pada dua orang tua. Terus yang kedua, Mbak Lia, ayo dibaca. Tanda-tanda kiamat besar, turunnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya tufan atau awan gede, asap di timur dan barat. Ya. Sebelum kita mengerjakan tugas, mari kita ice breaking dulu. Bisa dimohon untuk semuanya ke depan. Ayo. Yang lama-lama, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ice breakingnya yang nanti berpasangan dua-dua. Maunya berdiri atau duduk? Berdiri. Berdiri. Ice breakingnya itu seperti kepala. Ketika Bapak bilang kepala, kalian pegang kepala. Ketika bilang telinga, terus hidung, terus tangan, lutut, kaki, untuk mata. Terus kalau Bapak bilang ambil, nanti cepet-cepetan ambil spidolnya. Paham? Ayo, susun dua-dua pasangan. Nggak boleh dibicara, nggak boleh dibicara. Sudah siap? Iya kan. Sudah siap? Siap. Tes dulu. Kepala. Langsung mulai aja ya. Iya. Pundak, telinga, kepala, lutut, kaki, mata, hidung, tutup mata, ambil. Ya. Gimana? Gak mau dilepas. Ayo yang ini, khusus yang ini diulang. Ayo. Sendiri. Kepala, lutut, hidung, mata, telinga, kepala, pundak, ambil. Selamat untuk yang menang dan yang kalah nggak perlu berkecil hati ya. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan membentuk kelompok 3 atau 4 orang. Karena ini siswanya ada 6, berarti kita bentuk 2 kelompok aja. Kita minta. Nanti tugasnya diskusikan dengan kelompokmu materi yang diajarkan tadi, serta buat tabel tentang jenis dan tanda-tanda hari akhir yang sudah dipelajari tadi. Lalu presentasikan hasil diskusi di depan teman-teman. Nanti bareng-bareng maju ke depan. Untuk kelompoknya berhitung dulu, dimulai dari Mbak Ajeng. Berhitungnya 1 sampai 2. 1, 2. Ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 1. Apa di depan sini juga nggak apa-apa. Nanti ini saya bagi kertasnya. Dan ini untuk
dari gambar. Ya, jadi ini sudah saya tulis, tinggal mencocokkan. Nanti saya kasih spidol pada masing-masing. Sambil menunggu kelompok 1, ayo kelompok 2 presentasikan. Mau berdiri apa duduk? Itu aja. Kami akan presentasi dari akhir. Dari kiamat kita berdua ada satu kecil. Satu kecil itu kiamat Jibro, kiamat kecil. Yang artinya berakhirnya kehidupan seorang atau makhluk hidup. Tanda-tandanya yang pertama munculnya berbagai fitnah, yang kedua banyak nabi palsu, yang ketiga banyak kebohongan, yang terakhir anak durhaka kepada orang tua. Yang kedua ada kiamat besar, disebut kiamat kubro. Hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Tanda-tandanya terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dukhan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nanti ada hadiah di akhir pembelajaran. Ayo lanjut kelompok 1. Silakan. Jenis dari akhirat, jenis kiamat ada dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil, kiamat kubro. Kalau kiamat besar, kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kecil yang pertama munculnya berbagai fitnah, banyak nabi palsu, banyak kebohongan, dan anak durhaka kepada orang tua. Kiamat kedua itu berakhirnya kehidupan seorang atau makhluk hidup. Selanjutnya yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Salah satu tanda-tandanya adalah terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dukhan. Tanda-tanda kiamat besar salah satunya adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Betul semua, sudah bagus semuanya. Terus selanjutnya apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Dari kiamat. Ya, kiamat ada berapa? 2. Apa itu? Kiamat kubro, kiamat kubro. Terus sebutkan tanda-tandanya. Kiamat kubro, munculnya fitnah, banyak nabi palsu, banyak kebohongan, anak durhaka kepada orang tua. Terus kalau kiamat kubro, Terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi, munculnya Ya'juj, munculnya Dukhan. bagus semuanya. Beri aplaus untuk kita semua. Yang sampaikan kalian itu benar semua ya. Jadi hari akhir, hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa hari akhir itu ada dan merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat ada 2, kiamat kubro itu kecil, kiamat kubro itu besar. Tanda-tanda kiamat kecil yakni munculnya fitnah, banyak bermunculan nabi palsu dan sebagainya. Terus tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat besar yakni terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, dan masih banyak lagi. Jadi, selanjutnya ini ada tugas dikerjakan di rumah ya. Kan kita tadi membahas kiamat, pasti kiamat itu manusia pasti akan mati. Nah ini yang kalian cari dan diskusikan dengan orang tua, yakni tahapan di akhirat yang dilalui manusia sebelum menerima balasan dari amal ibadahnya. Baik. Pembelajaran sudah selesai. Bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.